حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat rahmat kasih sayangnya. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat zuhur, dan tentu kita berharap kepada Allah semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan alhamdulillah pula ba'da salat zuhur kita bisa duduk sejenak dalam majelis ilmu yang ini juga tidak kalah istimewanya nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau as-sirah an-nabawiyah, yang beliau adalah uswatun hasanah, suri teladan yang terbaik bagi kehidupan kita. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya, di mana kita sampai pada pembahasan saat Rasulullah SAW bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan pasukan Islam mulai bergerak masuk ke Mekkatul Mukarramah. Mulai masuk ke Mekkatul Mukarramah ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah, tepatnya pada hari yang ke-10 bulan Ramadan 8 Hijriah. Rasulullah SAW meninggalkan Madinah dan bersama dengan 10.000 pasukan. Jumlah pasukan ini tentu terbesar pada masanya, sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Masya Allah wa tabarakallah, di pertemuan sebelumnya Rasulullah telah menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang kafir Quraisy dibutakan matanya sehingga mereka tidak bisa melihat atau tidak mendengar kemungkinan atau rencana pemberangkatan pasukan ini. Sehingga sampai di sini pun jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang kafir Quraisy tidak menyangka berangkatnya pasukan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga ketika sudah 10.000 pasukan diajak berangkat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengamanahkan kepada Abu Ruhm Al-Ghifari untuk mewakili dalam kepemimpinan di Madinah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat berangkat kemudian di wilayah Juhfah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketemu dengan paman beliau, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau sudah masuk Islam, tapi karena tugasnya sebagai pemberi minum di Mekah pada orang-orang musim haji itu, beliau bertugas memberikan minum walaupun beliau sudah masuk Islam namun belum hijrah. Nah, pada malam itu jemaah sekalian rahmati Allah, Rasulullah SAW kemudian ketemu dengan pamannya Abbas ini. Jadi beliau bersama dengan keluarganya berangkat hijrah di malam tersebut dan ketemu Rasulullah SAW di wilayah Juhfah. Sehingga Masya Allah wa tabarakallah, tentu kegembiraan dan kebahagiaan Rasulullah SAW dan juga paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib ini. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pasukan Rasulullah SAW tiba di Abwa, mungkin pernah mendengar Abwa ya, itu masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat di Abwa itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kemudian ketemu dengan dua orang yang beliau ini adalah anak pamannya.
yakni Abu Sufyan bin Haris. Bukan Abu Sufyan bin Harb ya, nanti Abu Sufyan bin Harb. Ini adalah Abu Sufyan bin Harith, putra dari pamannya. Berarti kalau bahasa kita apa Pak? Keponakan ya? Ya betul ya? Ya, searah apa? Sederajat ya. Putra dari pamannya, yakni adalah Abu Sufyan bin Haris. Dan yang kedua adalah anak bibinya ya. Anak bibinya yakni Abdullah bin Abu Umayyah. Dua orang ini ketemu dengan Rasulullah SAW. Namun jemaah sekalian yang dirahmati Allah, perlu diketahui bahwa ini adalah tahun ke-8 Hijriah. Nah, dulu waktu perang Badar, waktu perang Uhud, mereka ini ikut pasukan kafir Quraisy. Kira-kira kalau jamaah sekalian ketemu begitu, kira-kira mau atau enggak? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permusuhannya luar biasa. Tetapi ketika tahun demi tahun dan tepatnya di tahun ke-8 Hijriah ini, tentu kondisi situasi berubah luar biasa. Sehingga kaum muslimin memiliki kemenangan, kemungkinan kemenangan besarnya itu luar biasa. Maka Masya Allah wa tabarakallah, banyak sekali dari orang-orang kafir Quraisy itu yang kemudian mulai berpikir untuk kemudian ikut Muslim. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat dua orang ini ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang berkenan untuk menerimanya. Namun kemudian Ummu Salamah menyampaikan ya. Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, jangan biarkan anak pamanmu dan anak bibimu menjadi orang yang paling menderita karenamu, wahai Nabi. Gitu. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah masih belum bergeming. Masih belum berubah. Sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada dua orang ini. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, temuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan langsung di hadapan beliau katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya Yusuf. Ingat ada berapa putranya saudara-saudaranya Yusuf itu? Beliau ber-12 ya. Beliau ber-12, yang 2 ya itu sekawan baik ya. Nah, yang 10 itu banyak sekali kedengkiannya kepada Nabi Yusuf. Nah, yang 10 ini memusuhi Nabi Yusuf. Bahkan ada yang berencana membunuh, ada yang berencana untuk mencelakakan yang lain, sampai kemudian disepakati sudah dimasukkan saja ke sumur. Nah, itu yang dilakukan 10 sahabatnya Nabi Yusuf. Tetapi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kemudian Masya Allah wa tabarakallah, Nabi Yusuf akhirnya menang ya. Nabi Yusuf menang dan kemudian menjadi pemimpin. Maka Masya Allah wa tabarakallah, saat saudara-saudaranya datang semuanya, kemudian Nabi Yusuf mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 91. Dan ini yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abu Sufyan. Maka menerima saran dari Ali bin Abi Thalib, saat kemudian ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung beliau mengatakan, dua orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tallahi laqad atharqallahu alaina wa in kunna la khati'in. Di ayat 91 ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan bahwa demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan kami adalah orang-orang yang bersalah atau orang yang berdosa.
Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saran Ali bin Abi Thalib ini yang dilakukan oleh Abu Sufyan, maka ketika kemudian ini disampaikan, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di ayat 92-nya surat Yusuf tadi. Qala la tathriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Masya Allah, tabarakallah. Saran yang luar biasa dahsyat dari Ali bin Abi Thalib dilakukan oleh Abu Sufyan, dan ketika kemudian disampaikan benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab bahwa pada hari ini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada cercaan terhadap kalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf ayat 92-nya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Masya Allah tabarakallah, setelah itu kemudian Abu Sufyan bin Al-Haris menyampaikan syair-syair yang cukup panjang. Di antaranya kita baca sebagian darinya, ya. Demi hidupku aku bersumpah, ketika aku membawa bendera untuk memenangkan generasi Lata atas generasi Muhammad, laksana pengelana yang kebingungan di malam yang pekat. Itu yang dia katakan, sebagaimana dulu ketika masih kafir, ya, ketika masih kafir. Namun sekarang aku telah mendapatkan petunjuk dan diberi petunjuk. Seseorang memberiku petunjuk dan menuntunku ke jalan Allah, sekalipun dahulu aku selalu mengusirnya dengan gigi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memukul dadanya, ya, sebagai penerimaan beliau. Mungkin kalau kita kon niku kan biyen ngono begitu, jamaah sekalian rahmatullah. Rasul kemudian mukulnya dan kemudian keduanya bersahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pasukan Islam 10.000 pasukan kemudian diajak mulai berangkat lagi singgah di Mar al-Zahran. Di Mar al-Zahran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu adalah bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau perjalanan dari Madinah ke Mekah begitu semestinya diperbolehkan, ya, bulan Ramadan itu untuk berbuka puasa. Tetapi Rasulullah SAW pada waktu itu masih tetap berpuasa, sehingga seluruh pasukan pun juga berpuasa. Semuanya masih berpuasa sampai ketika tiba di Al-Hudaid, ya, ada sebuah mata air yang terletak antara Asfan dan Utaib. Beliau kemudian berbuka di sana bersama semua kaum muslimin yang bergabung dalam pasukan tersebut. Sehingga jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang luar biasa berharga bagi kita semuanya, bahwa ternyata di bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan jihad harus dilakukan, maka itu tetap dilaksanakan, dan puasa pun tetap dilakukan oleh Rasulullah bersama dengan pasukannya. Sehingga sekali lagi ini adalah pelajaran berharga. Walaupun sekali lagi dari unsur fikihnya boleh, ya, boleh kalau mau berbuka boleh, ya, karena perjalanannya masuk safar yang diperbolehkan, untuk berbuka. Tetapi Rasulullah SAW masih tetap berpuasa, dan ini menjadi, ya, wasyamu khairul lakum, puasa itu tetap lebih baik, ya, bagimu apabila mampu, ya. Bila tidak mampu, ya sudah, namanya tidak mampu, ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, nah di sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketemu dengan Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan pemimpin kaum Quraisy, pemimpin kafir Quraisy. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu ya, cukup panjang riwayat yang menyebutkan tentang ini, di mana Al-Abbas paman beliau ya radhiyallahu an, paman beliau ini membawa kuda yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keledai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika kemudian berputar-putar di wilayah sekitar itu, maka ketika kemudian beliau Al-Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib ini ketemu dengan Abu Sufyan, sempat iya atau bukan begitu kan, untuk memastikan suaranya, oh ternyata iya ya, hingga akhirnya kemudian Abu Sufyan pun juga memastikan apakah ini benar dia adalah Abbas bin Abdul Muttalib, ternyata benar. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, akhirnya Abu Sufyan kemudian dibonceng oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika kemudian akhirnya mau dibonceng oleh Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan kemudian diajak ke kemah. Kita tahu tadi berapa orang jamaahnya, pasukannya 10.000 pasukan. Coba bisa bayangkan ya. Ini pemimpin kafir Quraisy datang ke pasukan sendiri ya, tapi dibonceng oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Dan waktu itu yang ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk menjadi pengawal di wilayah di tempat istirahat tersebut adalah Umar bin Khattab. Maka ini Abbas bin Abdul Muttalib ini berurusan dengan Umar bin Khattab. Ketika kemudian ketemu dengan Umar, engkau membawa siapa? Begitu kan? Begitu dilihat ternyata Abu Sufyan. Kita bisa bayangkan ya. Maka akhirnya Umar bin Khattab segera berlari kepada Rasulullah, sementara Abbas bin Abdul Muttalib mempercepat ya keledainya sampai akhirnya datang sedikit lebih dulu ya. Hampir berbarengan tapi lebih dulu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar bin Khattab mengatakan, "Wahai Umar, kalau engkau perkenankan, maka biarkan si Abu Sufyan ini biar saya sembelih, begitu kan ya, akan saya bunuh dengan pedangku." Maka Rasulullah SAW kemudian karena sudah malam kemudian menyampaikan kepada Abbas agar Abu Sufyan diajak tinggal di tendanya. Maka jemaah sekalian rahmatullah, besoknya kemudian Abu Sufyan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah menyampaikan, "Celaka kau wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa la ilaha illallah?" Maka Abu Sufyan kemudian, ya, kata Abu Sufyan, memang tidak ada Tuhan ya. Tuhanku Lata dan Uzza sudah sekian tahun tidak pernah menang melawan Tuhanmu. Maka saya mengakui la ilaha illallah. Dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wahai celaka engkau wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui dan meyakini bahwa aku adalah Rasulullah? Nah, jawab Abu Sufyan apa? Jamaah sekalian rahmatullah. Waduh, kalau yang untuk bab ini sebentar dulu ya, gitu kan? Nanti dulu. Maka Abbas bin Abdul Muttalib kemudian ya mungkin menginjek kakinya Abu Sufyan begitu kan? Celaka wahai Abu Sufyan ya. Segera kamu harus segera bersyahadat. Syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syahadat Rasul. Segera syahadatain ya. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Sufyan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalamnya hidayahnya sehingga dia dengan tulus ikhlas menyatakan syahadatain, dan sejak itulah maka Masya Allah wa tabarakallah hati Abu Sufyan benar-benar syahadat dengan
kesyahadatan yang nilainya luar biasa istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun kemudian mengumumkan kepada kaum muslimin, barang siapa yang memasuki, ini nanti ketika masuk Mekah, Rasul mengumumkan, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan ia aman, dan barang siapa yang menutup pintunya maka dia aman, dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram maka dia pun akan aman. Inilah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang istimewa di awal Ramadan tahun 8 Hijriah yang insya Allah kita akan nanti lanjutkan bahasan kita pada saat mulai bagaimana 17 Ramadan, 8 Hijriah dan seterusnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Tidak ada yang bertanya ya. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.